Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Maula Izzatul Lafiah, NIM 53020190054. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga persatuan dan perdamaian dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan juga Quran Surat Al-Imran ayat 103. Mengenai persatuan merupakan hal yang penting dalam Islam. Hampir seluruh elemen yang ada dalam Islam tidak lepas dari yang namanya persatuan. Ketika berbicara tentang pendidikan Islam, tentu harus ada persatuan antara pendidik, lembaga pendidikan, dan juga orang tua. Ketika kita berbicara tentang ibadah, tentu harus ada persatuan antara ulama dan umat. Nah, hal ini, perdamaian merupakan kunci pokok menjalin hubungan antar manusia. Sedangkan perang dan pertikaian adalah sumber malapetaka yang berdampak ada kerusakan sosial. Agama Islam itu sangat perlu memperhatikan perdamaian yang ada dan menyeru untuk selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Namun, pada saat ini umat Islam masih banyak problem yang ada, seperti halnya perdebatan dan permusuhan di tengah masyarakat. Kenapa demikian? Bisa digarisbawahi bahwa umat Islam masih lemah dalam menjaga persatuan dan perdamaian. Artinya, nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di dalam Al-Quran belum diaktualisasikan oleh umat Islam. Maka dari itu, mari kita pahami arti dari menjaga persatuan dan perdamaian dalam Quran Surat Al-Hujurat dan Quran Surat Ali Imran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Nah, menurut M. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang perselisihan seorang mukmin yang disebabkan oleh isu yang tidak jelas kebenarannya. Dan jika kedua kelompok tersebut telah menyatu secara faktual, sedang mereka dalam keadaan bertikai, maka damaikanlah. Jika salah satu dari kedua kelompok itu masih terus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran, maka bertindaklah agar kelompok tersebut kembali kepada Allah. Dan damaikanlah antara kedua kelompok tersebut dengan berbuat adil dan berlaku adillah agar segala keputusanmu dapat diterima dan diterima dengan baik oleh kedua kelompok tersebut, karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam ayat di atas menggunakan kata in. Kenapa demikian? Karena hal ini menunjukkan bahwa pertikaian antara orang yang beriman itu sebenarnya dilakukan dan jarang terjadi. Mereka adalah orang yang memiliki iman sehingga tujuan mereka pun sama. Selanjutnya yaitu kata yaqtatalu, terambil dari kata qatala yang artinya membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Karena itu kata iqtatalu tidak harus diartikan berperang atau saling membunuh. Adapun sebagian orang yang mengartikan berkelahi atau bertengkar dan saling memaki. Dengan demikian, kata faqatilu pada ayat di atas tidak tepat bila diartikan pergilah. Dengan itu lebih tepatnya yaitu tindaklah. Adapun kata tersebut bentuk kata kerja masa lampau. Tapi tidak semua kata tersebut dipahami telah dilakukan, tetapi hampir dilakukan. Seperti seruan sholat, qad qamatis sholat, yang secara harfiah itu artinya sholat telah dilaksanakan. Padahal saat itu sholat baru segera dilaksanakan. Selanjutnya kata islahu, aslihu, terambil dari kata aslaha yang asalnya adalah solahu. Dalam kamus kata ini kebalikan dari kata fasad yang artinya rusak. Dengan demikian, kata islah adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Seperti meja, misalnya harus memiliki kaki yang sempurna sehingga dapat digunakan. Dalam tafsir Al-Misbah ini
kata islah terdapat 2 kali disebutkan ya. Yang pertama fa'aslihu bainahuma tanpa diikuti kata adil, tetapi yang kedua dikaitkan dengan adil, kata adil, yaitu fa'aslihu bainahuma bil adil. Dalam hal ini bukan berarti kata islah yang pertama itu tidak harus dilakukan dengan adil. Hanya saja kata islah yang kedua itu lebih ditekankan dan lebih keras lagi, karena yang kedua ini telah didahului oleh tindakan terhadap kelompok yang menerima islah yang pertama. Nah, yang terakhir yaitu kata al-muqsitin, terambil dari kata qist yang juga bisa diartikan sebagai adil. Sementara ulama itu mempersamakan makna dasar qist dan adil, dan juga ada yang membedakan. Ada yang berkata qist adalah keadilan yang diterapkan antara 2 pihak atau lebih. Nah, keadilan yang menjadikan mereka semua itu tenang. Sedangkan adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya walau tidak menyenangkan satu pihak. Dapat dipahami bahwa penafsiran di atas memerintahkan kita untuk selalu berdamai satu sama lain dan melakukan islah dengan menggunakan keadilan dalam setiap kondisi apapun. Jika diaktualisasikan pada saat ini, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jika kita yang saling bermusuhan, maka setidaknya kita bisa meredahkan amarah dari mereka supaya segera memperbaiki hubungan di antara mereka. Selanjutnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Menurut M. Quraisy Shihab, ayat di atas memerintahkan untuk berpegang teguh sekuat tenaga untuk mengaitkan satu diri dengan yang lainnya dengan tuntunan Allah. Jikalau ada yang lupa atau tersingkir, maka tugas yang lain adalah mengingatkan dan membantunya untuk bangkit agar bisa sama-sama berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, ayat ini juga memerintahkan agar tidak bercerai-berai, karena jikalau ada satu yang menyimpang atau berbeda pendapat, maka persatuan itu akan hancur. Kemudian ayat ini juga memerintahkan untuk mengingat nikmatnya Allah, menjadikan orang-orang jahiliyah yang dulunya itu bermusuhan dan pada akhirnya bersaudara di dalam agama Islam. Selanjutnya dari kata iktasimu terambil dari kata asama yang bermakna menghalangi. Nah, penggalan ayat ini mengandung perintah untuk berpegang kepada tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Kata habl yang berarti tali adalah apa yang digunakan mengikat sesuatu guna mengangkatnya ke atas atau menurunkannya ke bawah. Nah, hal itu supaya tidak terlepas atau terjatuh. Memang setiap orang yang berjalan pada jalan yang sulit khawatir tergelincir jatuh, tetapi jika dia berpegang pada tali yang terlurur pada kedua ujung jalan yang dilaluinya. Kalimat fa'allafa baina qulubikum yakni mengharmoniskan atau mempersatukan hati kamu, menunjukkan betapa kuat jalinan kasih sayang dan persatuan mereka, karena yang diharmoniskan Allah bukan hanya langkah-langkah mereka, tetapi hati mereka. Kalau hati telah menyatu, maka segala sesuatu menjadi ringan dipikul dan segala kesalahpahaman pun akan mudah diselesaikan. Selanjutnya dalam kata ikhwan, biasanya digunakan Al-Quran untuk menunjukkan saudara yang bukan sekandung, berbeda dengan ikhwat yang juga merupakan bentuk jamak dari kata Ini digunakan Al-Quran untuk makna saudara sekandung. Nah, itulah penafsiran dalam tafsir Al-Misbah tentang menjaga persatuan dan perdamaian dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan surah Al-Imran ayat 103. Bisa kita pahami bahwa kita sebagai masyarakat umat Islam, kita harus selalu menjaga perdamaian meskipun kita berbeda
agama, berbeda suku, bangsa, kita tetap satu. Nah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.